Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlilhu fala hadiya lahu. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وبعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها إن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. إخوتي rahimani wa rahimakumullah, kita tinggalkan sejenak pembahasan dari kitab Muharramat al-Istihana biha katsirun minan nas, dan menjelang Ramadan ini kita mengulang kembali, walaupun mungkin sebagian para asatid juga telah mengulang. Tidak mengapa kita mengulang kembali pembahasan tentang permasalahan puasa, karena bagaimanapun banyak hal yang tidak kita ketahui, terluputkan oleh kita, atau kita menganggap remeh hal-hal yang sebenarnya penting diketahui oleh seorang muslim pada pembahasan yang berkisar tentang permasalahan puasa. Pertama, ya ikhwati rahimani wa rahimakumullah, pengertian puasa. Tidak ragu lagi, puasa memiliki arti secara bahasa al-imsak wal kaf anis syai', yakni menahan diri atau mencegah dari sesuatu. Ketika seseorang menahan atau mencegah dirinya dari sesuatu, maka disebut dengan shaim. Dalam Al-Quran, Allah menyebutkan tentang ucapan Maryam, inni nadartu lirrahmani sauma, sungguh aku bernadar kepada Ar-Rahman untuk saum. Apa maksudnya? Sumtan wa imsakan wa kaffan anil kalam, menahan diri tidak mau berbicara, disebut dengan saum. Tapi pengertian secara syariat, maka makna puasa al-imsaku anil muftirat, menahan diri dari sesuatu yang membatalkan. Apa itu? Al-aklu wasyurbu wa ghisyanun nisa, makan, minum, mengumpuli istri di siang hari di bulan Ramadan. Min tulu'il fajri ila ghurubis syams, mulai dari terbitnya matahari, mulai dari terbitnya fajar sehingga terbenamnya matahari. Niatan at-ta'abbud lillahi ta'ala, dengan niat sebagai bentuk beribadah kepada Allah Ta'ala. Apa hukumnya? Wajib. Apa hukum meninggalkannya? Dosa besar. Apa yang menganggap halal meninggalkannya? Kafir. Apa hukum orang yang menganggap halal meninggalkannya? Kafir, keluar dari Islam. Sehingga para ulama mengatakan wa ajmatil umma ala anna siyam fardun alal a'yan faman an wa in kana rajulun yunqiru ma faradallahu ta'ala min wujubis siyam kafirun murtadun an dinil Islam.
Sepakat umat ini hukumnya wajib berpuasa di bulan Ramadan. Orang yang memungkiri tentang kewajibannya, dia kafir, murtad, keluar dari Islam, sebagaimana disebutkan hal ini oleh Said Sabiq dalam kitab Fiqhus Sunnah. Nah, ikhwah billah rahimani warahmatullah, yang kita berikan catatan pertama berkaitan dengan hukum puasa, menentukan bulan Ramadan. Ini poin penting. Menentukan bulan Ramadan itu dengan dua cara. Cara yang pertama dengan ru'yatul hilal, yakni melihat bulan dengan mata kepala. Melihat langsung bulan tanggal 1 Ramadan itu. Dalilnya adalah firman Allah Subhanahu wa taala, "Faman syahida minkumus syahra falyasum." Barang siapa yang menyaksikan datangnya bulan, hendaklah dia berpuasa. Dalil yang lainnya hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Sumu li ru'yatihi." Dalam riwayat yang lainnya, "Idza ra'aitumuhu fasumu." Dikeluarkan oleh Imam Bukhari Muslim. Kata Nabi, bila kalian menyaksikan datangnya bulan, berpuasalah kalian. Jadi dengan ru'yah. Qala Syekh Abu Malik, "At-tariqu ila ma'rifatil hilal huwa ru'ya, la ghairuha." Jalan untuk mengetahui hilal adalah dengan ru'yah, bukan selainnya. Bukan dengan cara hisab. Karena Nabi berkata, "Inna ummatun ummiyah, la naktubu wa la nakhsibu, asyhru hakada wa hakada." Rahul Bukhari wa Muslim. Kita adalah umat yang buta huruf, tidak menulis dan tidak menghitung. Bulan kadang 29, kadang-kadang 30 hari. Dan perlu diketahui, penentuan dengan ru'yah tentang masalah menetapkan bulan bukan hanya di bulan Ramadan. Haji juga dengan cara ru'yatul hilal. Menghitung masa iddah juga dengan ru'yatul hilal. Kan wanita yang ditinggal wafat oleh suaminya, berapa masa iddahnya ikhwan? 4 bulan 10 hari. Bulan-bulan Islam. Menentukan medan perang dalam jihad fisabilillah, tentang menyerang, tentang bertahan, ditentukan dengan ru'yatul hilal. Misalnya pemimpin berkata, kita berjihad menyerang musuh tanggal 2 Ramadan. Berarti harus ditentukan dulu bulan Ramadannya kapan, pakai ru'yatul hilal. Fahim? Bukan dihitung dengan hisab. Ini yang warid, yang tetap dari Nabi SAW. Dan menentukan bulan Ramadan cukup satu orang adil yang menyaksikan. Berdasarkan ucapan Abdullah ibnu Umar, "Tara'iyan nasu al-hilala fara'aituhu." Manusia pergi mencari melihat bulan, akulah yang melihat bulan. Fa akhbartu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fa shama. Lalu kuberitakan ini kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Beliau pun berpuasa, wa amaran nasa bisiyami. Maka dengan sebab lihat bulan ini tadi, Nabi pun puasa dan memerintahkan manusia berpuasa pada bulan itu. Hadis ini dikeluarkan oleh Al-Imam Abu Dawud, Ad-Darimi, Ibnu Majah dan disahihkan oleh Imam Al-Albani dalam kitab Al-Irwa nomor 908. Faedah hadis pertama. Hadis ini menerangkan kebiasaan kaum muslimin tiap awal bulan, terutama di bulan Ramadan, melakukan apa ya kawan? Ru'yah. Kedua, ketika seseorang mendapatkan hilal, maka orang ini dilihat kriterianya. Apa kriteria orang yang melihat hilal itu? Adil. Orangnya adil, agama atau akidahnya lurus. Fahim tuh? Kalau orang ini orang yang tidak adil, apa contoh tidak adil? Naik sepeda motor dinaiki 4 orang. Sepeda motor cukup cuman berapa? Berapa orang ya kawan?
2 atau 3? Jujur lah, 3 atau 4? Ikhwati rahimanillah. Ya 2 lah ikhwan ya, yang dewasa 2 begitu. Depan dan belakang. Karena apa arti adil? Apa artinya adil? Ya, meletakkan sebuah perkara sesuai pada tempatnya. Itu adil. Ini adil ya kabilah. Kalau antum lihat ada orang pakai sepatu bola dikalungkan, itu enggak adil. Kalau dia mempersaksikan sesuatu ditolak, karena dia tidak adil. Sepatu tempatnya di mana? Hah? Iya. Antum jangan ragu-ragu lah ya kawan. Enggak apa. Tenang saja, agak apa, jangan tegang antum ya kawan. Begitu ya ikhwati rahimani wa rahmatullah. Maka dia adil. Faedah yang ketiga, bila ada satu orang adil telah melihat hilal, dia tidak boleh menceritakan ke orang lain. Dia punya hak melihat, tapi tidak punya hak untuk apa? Mengumumkan. Perhatikan, dia punya hak untuk melihat, tapi tidak punya hak untuk apa? Mengumumkan. Lalu apa kewajibannya? Memberitakan kepada yang berhak mengumumkan. Siapa yang berhak mengumumkan? Pemimpin kaum muslimin, pemimpin sebuah wilayah atau negeri. Dia yang punya hak. Makanya Abdullah ibnu Umar memberitakan kepada siapa? Rasulullah SAW. Faedah yang berikutnya, pemimpinlah yang menyampaikan kepada umat. Oh, besok puasa, pemimpin. Sehingga pemimpin ditanya oleh Allah di yaumil qiyamah tentang masalah ini. Pemimpin pun punya hak menolak atau menetapkan, karena dia nanti akan bertanggung jawab di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Maka kami berpesan, tempatkan seseorang sesuai dengan tempatnya. Kalau kita bukan pemimpin, jangan mengumumkan. Fahim tum? Antum melihat, saya melihat, datang kepada yang berhak mengumumkan. Kami telah melihat demikian. Anda siapa? Anda kok pakai kopiah dikantongi? Enggak adil, Anda ditolak. Ya sudah, kita terima, paham? Jangan terus kemudian kita mengatakan, tunggu ya, saya umumkan ke orang lain, saya enggak percaya lagi sama engkau. Ini namanya orang yang memberontak. Wadih ya ikhwati. Nah, semangatlah ya ikhwan. Nah, jadi yang berhak mengumumkan adalah pemimpin. Dengan demikian ikhwafillah rahimanillah, wajib bagi seluruh umat menerima ketetapan dan keputusan yang diumumkan oleh siapa? Pemimpin kaum muslimin. Timbul pertanyaan, saat yang melihat gimana? Dia nyaksikan tapi ditolak. Ada 3 perkataan para ulama tentang masalah ini. Pendapat yang pertama mengatakan annahu yasumu idara hilal Ramadan. Kalau itu hilal Ramadan, walaupun persaksiannya ditolak, dia harus tetap puasa. Dia harus tetap puasa. Wa yuftiru li hilali Syawal. Kalau seandainya itu hari raya, tanggal 1 Syawal, dia melihat hilal ditolak oleh penguasa, dia tidak boleh berpuasa, yaitu dia berbuka. Tapi ada catatannya. Apa catatannya ikhwan? Sirran li'alla yukhaliful jamaah. Tidak dilakukan dengan terang-terangan, enggak malah diumumkan, antum masih puasa? Ana sudah enggak, udah buka. Ini ngerusak. Antum belum puasa. Kata anak muda, hari gini belum puasa, kata dia. Aku udah ngelihat hilal. Ini ngerusak jamaah. Mestinya kalau dia mau puasa, ya udah puasa aja. Jangan mengumumkan kepada siapa? Orang lain. Itu bukan hak dia. Pendapat pertama mengatakan demikian. Ini pendapatnya Imam Syafi'i rahimahullahu ta'ala, dan juga salah satu pendapat Imam Ahmad, dan ini mazhab yang dipilih oleh Ibnu Hazm rahimahullahu ta'ala alal jami'. Alasannya karena Allah mengatakan faman syahida minkum syahra falyasum, barang siapa menyaksikan datangnya bulan maka hendaklah dia berpuasa. Pendapat kedua mengatakan
Kalau itu dia melihat bulan Ramadan, dia puasa. Tapi kalau yang dia lihat itu tanggal 1 Syawal kemudian ditolak pemerintah, dia nggak boleh membatalkan puasanya. Dia tetap puasa sama pemerintah. Ini mazhabnya Abu Hanifah, juga mazhabnya Imam Malik. Dan inilah pendapat yang paling masyhur dari Imam Ahmad. Tadi Imam Ahmad punya 2 pendapat, ya. Sedangkan pendapat yang ketiga mengatakan penglihatannya diabaikan. Dia ngelihat Ramadan maupun ngelihat Syawal ditolak sama pemimpin, abaikan penglihatannya, ikut bersama pemimpin. Ini pendapatnya Ibnu Taimiyah rahimahullah taala. Syekhul Islam Ibnu Taimiyah berpendapat seperti ini. Beliau punya alasan hadis yang dikeluarkan oleh Al-Imam Abu Daud dan selainnya disahihkan oleh Al-Imam Al-Albani. Kata Rasulullah, "Shaumukum yauma tasumun." Puasa kalian itu hari di mana kalian puasanya bersama-sama. Wa fitrukum yauma tuftirun. Hari raya kalian hari di mana kalian bersama-sama berbuka berhari raya. Atau kama qala alaihi salatu wassalam. Dari 3 pendapat ini, ikhwan fillah, dari 3 pendapat ini, poin besar yang bisa kita ambil, enggak ada satu pun dari mereka yang mengizinkan menyebabkan umat menjadi apa? Tafarruq. Enggak ada. Yang pertama mengatakan sihir, yang pertama mengatakan puasa, tapi juga bulan Syawal dia tidak apa? Berbuka, dia tetap bersama dengan umara, melazimi mereka, tidak pula mengumumkan. Yang ketiga mengatakan abaikan. Semua sepakat mengatakan tidak boleh diumumkan karena bukan haknya. Haknya siapa? Coba kalau kaum muslimin di negeri ini seperti ini, selesai permasalahannya. Kalau mau kembalikan kepada Quran Sunnah yang difahami oleh para ulama, selesai. Katakanlah si bulan berpendapat mau tetap puasa, dia tidak mengumumkan, selesai. Sekarang kan enggak, sudah diumumkan. Padahal bulannya belum kelihatan. Bulannya belum kelihatan, sudah diumumkan. Tanggal berapa lebarannya? Tanggal berapa lebarannya? Tanggal berapa puasanya, kawan? Tanggal berapa puasanya, ya, kawan? 1 Ramadan. Tapi ditetapkan oleh pemerintah kita pada bulan-bulan Masehinya tanggal berapa? Di tanggalan tanggal berapa? 6 berapa? Juni. Coba lihat, diumumkan sudah. Umatnya sudah bingung. Kapan kelihatannya bulan sudah diumumkan? Membuat potensi umat menjadi apa? Khilaf. Mestinya kaum muslimin dewasa sedikit, sabar. Ikuti tuntunan Nabi. Benar Nabi ketika mengatakan, "Man ya'is minkum fasayara ikhtilafan katsira." Siapa di antara kalian hidupnya panjang, ia akan melihat perselisihan yang banyak. Nabi berpesan, "Alaikum bisunnati." Pada saat terjadi fitnah yang seperti ini, pegangi teguh sunnahku. Wa sunnatil khulafa'ir rasidinal mahdiyina min ba'di. Dan sunnahnya para khulafa'ir rasidin sepeninggalku, orang-orang yang mendapatkan hidayah. Abdu alaiha, pegang, gigit sunnahku dengan gigi gerahammu. Bin nawajid. Faham ya ikhwan? Pegangi sunnah. Kalau kita lihat situasi seperti ini, sudah pegangi sunnahnya Nabi, pegangi sunnahnya Nabi. Gimana sunnahnya Nabi? Dan ayat Quran menjelaskan, Quran dan hadis menjelaskan. Bertanya kepada ulama, jangan ikut-ikutan panik. Fahim? Cukup antum kepanikan di masa lalu, sudah jangan panik lagi. Apa maksud saya? Jangan sibuk bertanya kepada ustadz kapan puasa. Jam 2 malam ustadznya ditelepon. Ustadz, kapan puasa? 1 Ramadan ya akhi, enggak usah khawatir. Fahim belum? Pegangi sunnah Nabi, pegangi sunnah Nabi. Dan hendaklah tiap-tiap orang yang berilmu memahami mad'unya. Jangan malah dibikin untuk mereka dibenturkan. Kalian kelompok saya, ayo tanggal sekian. Kalau enggak, jangan kelompok saya. Jangan demikian. Umat ini jahil, perlu dibina dengan kesantunan, kelemah lembutan, difahamkan, dewasa tentang mensikapi khilaf di antara para ulama. Fahim tuh? Anda bisa bayangkan seandainya kaum muslimin terjadi jihad. Saya sering ulang-ulang sama antum. Lalu ditetapkan kita menyerang musuh tanggal 1 Ramadan. Di Indonesia itu bakal 4 bulan, 4 kali itu ya alhamdulillah.
1 Ramadannya siapa dulu? Ayo kita lawan musuh tanggal 1 Ramadan. Entar dulu, 1 Ramadannya siapa? 1 Ramadannya A, B, C, D. Bingung. Tentu 1 Ramadan ditentukan oleh siapa ya kawan? Pemimpin, karena yang ngajak perang siapa? Pemimpin. Faham dah antum ini kawan? Faham insyaallah? Selesai permasalahan. Sekarang catatan yang kedua tentang berpuasa di bulan Ramadan. Ikhwafillah rahimani wa rahimakumullah. Sebagian kaum muslimin meremehkan hal-hal yang datang dari sunnah tentang masalah puasa ini, dan tidak jarang melanggar perkara-perkara yang dilarang oleh syariat. Di antara contoh sunnah Nabi SAW yang diremehkan, makan sahur dengan makanan yang sederhana. Makan sahur yang makannya sederhana, tidak mempersulit diri, tidak takalluf. Apa takalluf itu? Memberat-beratkan diri. Makan sahur itu kalau antum bangun ketemunya kurma, ya sudah itu sahurnya pakai apa? Jangan bikin mie lagi, cukup. Ya, kasihan istri kita ya kawan. Istri itu kadang Masya Allah suruh jam 2 bangun, masak, bangun-bangun kebakaran rumahnya, karena gak sunnah. Coba yang sunnah, ketemunya roti ya sudah roti, adanya minum teh ya sudah minum teh. Kita mau puasa, bukan mau balas dendam tentang makanan. Fahimtum ya khafillah? Apa contoh sunnah yang lainnya? Diperbolehkannya kita, dianjurkannya kita mengakhirkan makan sahur sampai mendekati waktu apa? Subuh. Dan batas waktu manusia makan sahur imsak. Kapan imsak? Azan subuh. Imsak itu kalau sudah masuk waktu sholat subuh. Di negeri ini enggak, imsak beda sama apa? Sholat subuh. Iya, di negeri ini dibedakan antara imsak dengan sholat subuh. Tanggalnya tertulis waktu imsak dan waktu subuh. Sampai di masjid 2 pengumumannya. Pengumuman yang pertama imsak. Pengumuman yang kedua Allahu Akbar, azan. Sunnahnya pengumuman itu memang 2, tapi dua-duanya apa? Azan. Dua-duanya azan, enggak imsak. Nggak ada sahabat Nabi yang berteriak di atas tempat yang tinggi imsak, padahal ini bahasa Arab dan sahabat Nabi orang Arab, ngerti cara berbahasa Arab yang benar. Dan ayat Quran turun di zaman mereka, hadis Nabi disampaikan pada saat mereka berada, Islam dilaksanakan sesuai dengan bimbingan Allah dan Rasul saat mereka ada. Nggak ada satupun yang mengucapkan apa? Imsak di masjid-masjid. Tapi pakai apa ya kawan? Azan 2 kali. Adzan pertama untuk mengingatkan masih boleh makan minum, tapi belum boleh sholat subuh. Adzan yang kedua untuk mengingatkan sudah nggak boleh makan dan minum, dan sudah boleh mengerjakan sholat apa? Subuh. Sunnah ini dilupakan sama masyarakat kita, diganti sama yang nggak sunnah. Malah kadang-kadang satu masjid 3 pengumumannya. Saya pernah menjumpai satu masjid pengumumannya 3. Yang pertama imsak. Yang kedua sholat. Pernah mendengar begini kawan? Atau ada mantan yang melakukannya? Anak kuliah kan begitu ya. Yang ketiga baru azan. Ya Rabb, kaum muslimin ini loh, kok nggak cukup dengan yang dicukupkan oleh Allah gitu loh. Padahal Allah sudah mencukupkan Islam. Al-yauma akmaltu lakum dinakum. Pada hari ini telah kusempurnakan bagi kalian agama kalian. Wa atmamtu alaikum nikmati. Ku cukupkan nikmatku atas kalian. Sempurna, udah cukup. Contoh sunnah yang lain yang diremehkan di bulan Ramadan oleh sebagian kaum muslimin, menyegerakan berbuka. Padahal Nabi mengatakan la yazalun nasu fi khairin ma'ajjalul fitr. Manusia senantiasa dalam kebaikan selama mereka menyegerakan apa? Berbuka. Berbuka yang ditunda sampai gelap muncul bintang, itu berbukanya orang Yahudi. Nabi larang kita menyerupai orang-orang apa? Yahudi atau orang Rafidhi. Mereka nunggu gelap baru mereka berbuka. Padahal dalam Islam begitu matahari tenggelam walaupun masih terang sudah boleh untuk apa? Berbuka. Artinya segerakan berbuka.
Ini loh sunnahnya, kata Anas bin Malik radhiyallahu taala, tidaklah Nabi sallallahu alaihi wasallam pergi menuju ke masjid mengimami manusia salat maghrib dalam keadaan berpuasa, melainkan beliau membatalkan dengan memakan kurma rutab. Jika tidak ada rutab, tamr. Jika tidak ada tamr, minum air putih. Berarti mereka berbuka puasanya di mana? Berarti Nabi berbuka puasanya di mana, ikhwan? Nabi tidak akan pergi ke masjid memimpin sholat maghrib, melainkan beliau membatalkan puasanya dulu. Berarti di mana Nabi berbuka puasanya? Ya, itu yang rumahnya dekat dengan masjid seperti Rasulullah. Nah, antum kalau dekat dengan masjid, udah berbukanya di rumah saja bersama dengan siapa? Keluarga. Yang saya ingin garis atasi sunnahnya rutab, kurma yang masih basah. Kurma itu kalau baru dipetik, masak, dia keras. 2-3 hari dia jadi lembek. Namanya rutab. Sebulan jadi kering. Namanya apa? Tamr. Nah, Nabi kalau nggak dapat rutab, baru dengan apa? Tamr. Kalau nggak dapat tamr, baru minum air putih. Kalau nggak dapat air putih, antum boleh makan apa saja. Yang saya ingin sebutkan, ini salah paham dengan opini yang tersebar di masyarakat. Berbukalah dengan yang, coba tanya sama mereka dalilnya mana. Berbukalah dengan yang manis, mana hadisnya Pak, mana ayatnya, nggak ketemu. Kenapa nggak dikatakan berbukalah dengan rutab, berbukalah dengan tamr, berbukalah dengan air putih, baru benar. Masyarakat akhirnya meyakini, oh berarti berbuka dengan yang manis sunnah. Kata siapa? Sunnahnya dengan apa tadi? Rutab. Kalau enggak dengan apa, ikhwan? Ini yang kita maksud. Jadi nggak boleh meremehkan masalah sunnah ini. Dan perlu diluruskan opini yang keliru. Jangan sampai nanti menyangka itu hadis Nabi, padahal bukan. Fahimtum? Apa hal lainnya yang disunahkan? Sholat tarawih berjamaah. Itu sunnah yang banyak orang yang sebagian orang salah paham dengan hadis Nabi. Nabi SAW di malam bulan Ramadan sholat di masjid. Datang bersama beliau 2 atau 3 orang. Malam yang kedua Nabi sholat kemudian diikuti oleh banyak orang, penuh. Malam yang ketiga Nabi tidak datang. Dalam riwayat yang lainnya malam yang keempat tidak datang. Karena Nabi khawatir nanti kalau sholat tarawih dianggap apa? Lalu ada orang salah paham dengan, Nabi sholat tarawihnya cuma 3 kali atau 2 kali di masjid, sisanya di mana? Berarti hari pertama, kedua, ketiga, habis itu nggak pernah ke masjid lagi, nggak ada tarawih. Ini salah paham dengan hadis. Fahimtum ikhwan fillah? Kan hadis itu tadi ada ilahnya. Apa ilahnya? Nabi khawatir kalau beliau sholat lagi dianggap apa? Sekarang kan syariat sudah sempurna, semua orang Islam sudah tahu sholat tarawih hukumnya apa? Berarti sudah terangkat ilahnya, nggak khawatir lagi diwajibkan. Fahim dong? Maka kembali kepada asalnya, sholat tarawih berjamaah nilainya sunnah. Ya berjamaah di masjid. Fahim dong? Di masjid. Lebih banyak hadis yang menyebutkan sholatul jamaah afdhalu min sholatil fardhi. Salat berjamaah itu mengungguli salat sendirian bisa bin wa isrina darajat, mencapai 27 derajat. Itu bukan hanya salat wajib, salat sunnah yang dianjurkan berjamaah juga demikian. Naam ya ikhwati rahimani wa rahimakumullah. Parahnya sebagian orang ketika dia memahami hadis ini dengan salah, dia ngajak orang untuk salah. Ini parah. Orang yang sudah bersemangat ke masjid digembosi, sunnahnya cuma 3 hari. Maka dianjurkan orang-orang sholat semua di rumah-rumah mereka, lalu masjid-masjid sepi. Ini jelas bisikan syaitan, karena syaitan tidak suka masjid dimakmurkan dengan sesuatu yang datang dari sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi tarawih. Yang terakhir contoh sunnah Nabi yang diremehkan di bulan Ramadan, sholat bersama imam sampai tuntas. Ini sunnah Nabi. Banyak riwayat yang menyebutkan orang yang sholat bersama imam sampai selesai dituliskan baginya sholat sepanjang malam. Man shalla ma'al imami hatta yansarifa kutiba lahu sholata laila. Barang siapa sholat bersama imam sampai tuntas, dia akan dituliskan oleh Allah sholat sepanjang malam. Au kama qala alaihi wasallam. Au kama qala alaihi salatu wasallam. Sholat sepanjang malam ya ikhwan keutamaannya. Nah, sebagian kaum muslimin memang tidak dilarang, juga tidak diharamkan. Tapi sayang,
keutamaan sholat bersama imam itu sampai pahalanya dianggap sholat sepanjang malam ditinggalkan karena ingin witirnya dimalamkan. Dapat 8 rakaat pulang. Memang tidak diharamkan, tapi sayang meninggalkan yang sunnah. Kenapa tidak berwitir bersama imam? Ustadz, biar malamnya bisa sholat lagi. Akhirnya, apakah orang yang sesudah sholat tarawih berwitir tidak boleh sholat lagi? Ulama masih beda pendapat. Jumhur berpendapat boleh, selama tidak ditambahi dengan witir lagi. Nanti lain waktu kita akan bahas khusus tentang masalah ini, insya Allah ya khafirna. Demikian. Nah sekarang, hal-hal yang berada dalam syariat dilarang dilakukan oleh sebagian kaum muslimin di bulan Ramadan. Apa contohnya ya ikhwati rahimani wa rahimakumullah? Datang ke masjid dalam keadaan membuka aurat dilarang dalam Islam. Baik di bulan Ramadan maupun di luar bulan Ramadan haram. Tapi yang saya maksud, sebagian kaum muslimin kemaksiatan ini enggak terjadi di luar Ramadan, malah di bulan Ramadan mereka lakukan. Nggak ada ikhwan. Di luar bulan Ramadan ada perempuan datang ke masjid nggak pakai penutup aurat, nggak ada, hampir nggak ada. Tapi di bulan Ramadan banyak, mukenanya ditenteng, pakai tank top, pakai rok mini, datang ke masjid. Sampai ke masjid dia sholat, keluar dari masjid buka lagi mukenanya. Ini maksiat. Larangan dari Nabi SAW, sinfani min ahlin nari lam arahuma, aku belum pernah melihat sebelumnya 2 penghuni neraka. Salah satunya kata Nabi, nisaun kasiyatun ariyatun mumilatun, wanita-wanita yang berpakaian tapi telanjang, jalannya melenggak-lenggok. Ru'usunna ka'asnimatil buktil mailah, kepalanya ada seperti punuk onta yang mereng, enggak pakai jilbab. Fahimtum ya kawan? Ya, ini nasihat buat ana dan buat antum, buat kaum muslimin juga. Kalau keluarga kita mau ke masjid, kita ajak ke masjid, suruh pakai busana muslimah yang baik. Itu perempuannya. Apa pelanggarannya laki-laki? Sama dari segi pakaian. Dia tidak mengindahkan perintah Allah Ta'ala, ya bani Adam khudhu zinatakum inda kulli masjid. Hai anak Adam, kenakan pakaian terbaik milikmu tiap hendak memasuki masjid. Artinya pakai penutup aurat yang benar. Sebagian pemuda muslim masuk masjid, niatnya sholat tarawih sudah bagus, tapi pakaiannya nggak layak. Celananya ngapret, bokongnya kelihatan. Celana pemuda-pemuda zaman sekarang itu celana yang terlaknat itu, ya Allah. Mal'una. Enggak boleh ya ikhwan. Kenapa? Ini merusak orang yang sholat. Antum sholat di belakangnya, antum enggak akan khusyuk. Kelihatan mereknya, ini mereknya apa ini? Fahimtum? Merusak ya akhi, la yajuz. Wahai para pemuda, jangan. Masjid tempat untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jangan lakukan maksiat. Ada kerusakan yang lainnya yang melanggar syariat Allah Ta'ala, membunyikan apa? Petasan. Antum dengar sekarang? Enggak ada. Tapi di bulan Ramadan orang sedang sholat, ada. Ini yang punya kekuasaan, bapak yang punya kemampuan, wajib untuk menghalangi. Wajib. Man ra'a minkum munkaran falyughayyirhu biyadihi. Barang siapa dia punya kemampuan melihat kemungkaran, rubah dengan apa? Tangan. Bukan antum-antum cari lalu sweeping, bukan. Siapa ini? Umar. Fahimtum ikhwati? Dan kita tidak boleh memberikan anak-anak kita itu apa namanya? Kembang api, kemudian apa? Petasan, enggak boleh ikhwan. Jangan dibelikan itu, haram hukumnya, karena ini merupakan bentuk tata cara ibadahnya orang-orang apa? Majusi. Enggak boleh kita meniru orang Majusi. Bentuk pelanggaran yang lainnya ikhwan fillah itu membuang-buang masa pemuda-pemudi berdua-duaan di hari yang mulia, di bulan yang mulia. Ya Rabbana, datang ke masjid, keluar berdua-duaan, bukan mahram, berbonceng-boncengan, selesai sholat subuh, jalan-jalan dipenuhi dengan lelaki dan perempuan yang tanpa mahram, duduk berdua-duaan, maksiat. Kenapa mesti mengotori bulan Ramadan? Fahimtum ikhwan billah?
Sekarang kalau ada orang seperti itu duduk-duduk malu mereka, tapi di bulan Ramadan mereka tidak malu. Itu maksiat, ikhwan fillah. La yakhluwanna rajulun bimra'atin, tidak boleh berdua-duaan laki-laki dengan apa? Perempuan. Laisa ma'u di mahramin, bukan ada ikatan mahram illa salisu ma syaitan, kecuali yang ketiganya adalah siapa, ikhwan? Setan. Ustaz ini enggak berdua-duaan nih Ustaz, banyak pasangannya, setan semua berarti, ikhwan fillah. Fahim tum? Enggak boleh. Tidak boleh. Ingatkan keluarga kita. Ya kalau memang mereka mau menikah, nikah saja. Ini poin penting di bulan Ramadan yang perlu kita ketahui. Kemudian ikhwafillah, berikutnya adalah kebiasaan-kebiasaan yang perlu dicermati dan perlu ditimbang dengan syariat. Misalnya kultum tiap-tiap antara sholat tarawih dengan apa? Witir. Isya dengan apa? Tarawih. Kalau dilakukan terus-menerus sampai nanti orang menganggap bahwa tarawih itu mesti dikasih apa? Kultum, ini perlu dikoreksi ulang. Kita perlu bertanya kepada para ulama kita, apakah ini diizinkan atau tidak. Sebab kalau dilakukan terus-menerus, kita khawatir 10, 20, 30 tahun yang akan datang anak cucu kita menganggap kultum bagian dari apa? Tarawih. Dan itu sudah terjadi hari ini. Saya pernah menyarankan kepada sebuah masjid, coba sekali-kali enggak pakai kultum. Maka dibuatlah kultumnya seminggu sekali. Selesai Ramadan dikomplain masyarakat, ini kok sholat tarawihnya nggak pakai apa? Kultum. Berarti sudah terbukti anggapan orang tarawih mesti pakai apa? Padahal kultum nggak ada kaitannya dengan apa? Sholat tarawih. Mau kultum, mau kulta, mau kulti, itu nggak ada kaitannya dengan apa, ikhwan? Tarawih. Ya kalau memang diadakan sesekali, mengambil momen untuk bisa menasihati orang, maksudnya demikian, diingatkan, bukan bagian daripada apa? Tarawih. Jangan sampai nanti orang menganggap tarawih. Ini penting. Kedua, iktikaf. Iktikaf ini ikhwan bilang perlu dicermati. Para ulama menjelaskan iktikaf itu di masjid yang ada sholat Jumatnya. Tujuannya apa? Supaya orang yang beriktikaf tidak keluar dari masjid ketika datang salat Jumat. Karena memang iktikaf itu masuknya seseorang ke dalam masjid dalam rangka berniat untuk beribadah, mendekatkan diri kepada Allah Ta'ala, dan tidak keluar-keluar lagi kecuali setelah datang tanggal 1 Syawal, paling afdolnya setelah selesai salat subuh. Jadi enggak keluar-keluar, itu yang namanya iktikaf. Bagaimana iktikafnya Rasulullah? Rasulullah itu kalau iktikaf dibuatkan kemah. Tujuannya apa? Ketika masuk kemah itu berzikir, mengingat Allah, menyibukkan diri dengan ibadah. Faham? Jangan antum membuat kemah di masjid, lalu semua perlengkapan rumah antum pindahkan ke kemah. Saya mau iktikaf Ustaz, saya cuti dari kerja, tapi pekerjaannya dipindahkan ke masjid. Ya sama saja kalau begini, alhamdulillah. Laptop dibawa, handphone dibawa, komputer besar dibawa, masya Allah, la quwata illa billah, kasur juga dibawa. Iktikaf untuk banyak berzikir mengingat Allah. Fahim? Tinggalkan sejenak dunia, tinggalkan, sibukkan dengan ibadah, tetap berkomunikasi dengan, tapi yang wajar, bukan memindahkan kekerjaan kemana, ke masjid. Ini penting. Wadih ikhwah. Itu iktikaf. Dan usahakan kita beriktikaf 10 hari terakhir, usahakan paling tidak sekali lah dalam seumur hidup kita. Antum yang belum pernah iktikaf, rencanakan Ramadan ini atau Ramadan lagi yang berikutnya, kalau kita diberi usia oleh Allah, rencanakan sekali-kali ambil cutinya untuk apa? Iktikaf. Bukan cuti diambil pas tanggal 1 Syawalnya, kan umumnya begitu ya kawan. Cuti Syawalan, enggak ada cuti iktikafan. Cobalah dibuat sekali-kali iktikaf. Ini ibadah penting. Di sana ada 1 malam yang lebih baik daripada apa? 1000 bulan. Semoga bermanfaat, kurang lebihnya mohon maaf. Insyaallah kita akan bertemu 1 kali lagi, dan kita akan lanjutkan lagi sedikit tentang catatan-catatan para ulama tentang seputar masalah Ramadan ini. Banyak, nanti kita akan sampaikan di pertemuan yang akan datang insyaallah. Akhiru da'wana alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.